handphone dia itu disadap, WhatsApp dia itu disadap, dan sudah berpindah datanya, pinjol bisa mengontrol dari jarak jauh. Kenapa pinjol itu ya bisa menghajarmu habis-habisan setiap hari, bahkan dia marah ketika kamu tidak merespon chat WhatsApp-nya. Yang pertama ada aturan yang sengaja kalian biarkan dalam hal itu. Makanya Anda itu selalu diketahui oleh semua perangkat Anda itu telah tersadap. Bahkan ya, dia tahu bang, dia bisa pantau saya terus bang. Setiap kali saya buka WhatsApp, dia selalu hubungi saya terus menerus semuanya gitu loh. Bang Medi, WhatsAppku sudah nggak aman. WhatsAppku diintai-intai dan data mulai terancam. Benarkah seperti itu teman-teman semuanya? Yang Anda takutkan, yang Anda khawatirkan, dan yang Anda cemaskan bahwasannya pinjol melalui debt collector sudah makin ganas menghajar melalui WhatsApp habis-habisan, sehingga Anda sendiri kebingungan apa yang harus dilakukan buat ke depannya. Nah, ini saya sampaikan dulu ya buat teman-teman semuanya. Sebelum saya ajarkan juga hal-hal apa yang harus Anda lakukan, tapi ingat dulu teman-teman semuanya. Kalau untuk WhatsApp ya, WhatsAppmu harus diduplikat atau digandakan, itu tidak mungkin bisa terjadi teman-teman. Karena satu nomor WhatsApp itu cuman bisa satu perangkat juga. Ya, nggak ada yang namanya WhatsApp ganda gitu loh, lain hal kalau kamu membeli aplikasi khusus untuk itu. Ya, itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau memang pinjol menyadap aplikasi WhatsAppmu, pinjol berusaha untuk menjebol dan segala macam, rasa saya itu nggak mungkin. Ya, teman-teman semuanya. Karena zaman sudah canggih teman-teman gitu loh. Sedangkan mobil aja itu sudah pakai baterai sekarang. Dulu kita kenal mobil itu cuman pakai bensin kan. Masa kamu pemikirannya nggak maju-maju teman-temanku. Oke. Sehebat apa sih debt collector pinjol ini sehingga dia melakukan penekanan dengan begitu aktif ya? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Siapakah yang salah sebenarnya di posisi ini? Apakah teman-teman yang teledor dalam hal ini atau Anda yang tidak tahu gitu loh? Seakan-akan semua perangkat Anda itu telah tersadap. Bahkan ya, dia tahu bang, dia bisa pantau saya terus bang. Setiap kali saya buka WhatsApp, dia selalu hubungi saya terus menerus gitu loh. Bahkan saya sudah abaikan semuanya, saya tidak balas, saya tidak respon sama sekali. Tetap aja diburu bang, bahkan lebih ganas lagi gitu loh. Siapa teman-teman di sini yang selalu mendapatkan hal seperti itu teman-temanku dari pinjol? Silahkan isi di dalam kolom komentar sebelum saya menjelaskan secara detail teman-temanku. Jadi ada beberapa settingan yang mungkin bagi sebagian orang ini malah diabaikan, tapi sebagian lagi mungkin ini telah diatasi. Tapi sebagian kan mungkin dari kita ini kan banyak juga ya yang terkadang dibilang apa itu ya, kurang mengerti penggunaan setiap hal itu gitu loh, dan dia beranggapan selalu handphone dia itu disadap, WhatsApp dia itu disadap, dan sudah berpindah datanya, pinjol bisa mengontrol dari jarak jauh dan segala macam. Padahal itu nggak ada ya teman-teman. Yang saya lihat ya, tadi ada yang curhat, saya tanyakan, dan habis itu dia sempat juga menelpon dengan saya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau konsultasi secara langsung dengan saya boleh ya teman-teman, nomornya ada di layar itu. Nanti Anda bisa hubungi admin dulu, dan dari admin nanti Anda ada pilihan bergabung dengan grup WhatsApp atau langsung konsultasi dengan saya ya. Tadi setelah saya cek teman-teman, ada beberapa aturan yang sengaja kalian biarkan dalam hal itu. Makanya Anda itu selalu diketahui oleh pinjol, dan pinjol pun selalu mendesak. Debt collector itu juga mempunyai logika teman-teman, mempunyai akal juga, mempunyai pemikiran juga. Yang paling pertama, kenapa pinjol itu ya bisa menghajarmu habis-habisan setiap hari, bahkan dia marah ketika kamu tidak merespon chat WhatsApp-nya. Yang pertama adalah Anda itu lupa mematikan satu settingan terakhir dilihat dan online gitu loh. Tadi saya sudah cek juga orang yang curhat itu, saya rasa wah ini pasti banyak juga nih umumnya orang-orang yang sedikit minim dari pemberitahuan soal WhatsApp gitu ya. Itu teman-teman semuanya. Terakhir dilihat atau online itu usahakan hanya Anda teman-teman semuanya gitu loh. Dan ini bukan hanya soal privasi juga, tapi ini juga bisa membatasi debt collector untuk tidak menyerang Anda terlalu berlebihan. Karena dia bisa melihat kapan terakhir kamu melihat WhatsApp. Ya misalnya 2 menit yang lalu, habis itu dia menchatmu dan kamu mengabaikan, dan dia makin marah.
dia makin ganas karena kamu di sana ada terakhir dilihat, dan begitu kamu membaca WhatsApp, kamu terlihat online. Ya, terakhir dilihat dan online juga gitu loh kamu membaca WhatsApp-nya. Makanya makin ganas. Ya, bukan berarti kamu disadap dan bukan berarti ada hal-hal yang mengakibatkan data kamu itu bocor. Itu tadi buat yang curhat ya, dan yang lain juga bisa untuk mematikan aturan itu. Terakhir dilihat atau online itu tolong dimatikan teman-teman semuanya. Supaya mereka tidak makin ganas. Memburu secara berlebihan. Itu yang pertama ya. Yang kedua teman-temanku, tentang laporan baca. Setelah terakhir dilihat itu Anda matikan, kalau bisa hanya Anda aja deh. Ya kan di sana itu kalau versinya bahasa Indonesia kan hanya Anda yang bisa melihat, nggak usah juga kontak Anda, nggak usah semua orang. Itu pengaturan. Kenapa pinjol makin ganas? Karena Anda aktifkan untuk semua orang. Jadi siapapun bisa melihat kapan Anda aktif di WA. Kapan terakhir Anda melihat WA. Apalagi sampai laporan baca centang biru 2 itu Anda aktifkan. Ya, karena Anda curhatkan, saya hanya membaca bang, tapi tidak saya respon, tapi malah makin menjadi-jadi. Mereka tidak berhenti-berhenti bang, bahkan caci makinya makin ganas. Ya, makanya matikan terakhir dilihat dan terakhir online itu. Ini bukan soal untuk pinjol aja. Kalau misalnya ada orang-orang hacker atau kayak phishing dan lain sebagainya, mereka pun juga sulit memantaumu. Kapan terakhir Anda online, kapan terakhir Anda melihat WA. Jadi kebiasaan ini tidak bisa mereka catat. Ya, sehingga untuk link-link yang mau masuk pun dia agak ragu mengirimkan sama Anda karena Anda jarang aktif kalau dia lihat dari WhatsApp. Jadi usahakan matikan ya teman-teman semuanya. Anda tinggal masuk ke pengaturan WhatsApp, pilih privasi, habis itu paling atas terakhir online atau terakhir dilihat. Itu dimatikan. Dan habis itu Anda scroll juga ke bawah tentang laporan baca. Laporan baca itu juga Anda matikan. Itu urutannya paling bawah juga teman-teman semuanya. Sehingga kalau Anda sudah centang biru 2 membaca dan itu kelihatan teman-teman, dan habis itu Anda mengabaikan, ya mereka makin marah. Ya, jadi bukan mereka tahu Anda sedang online segala macam, Anda sudah membaca, tidak gitu loh. Karena ada tandanya. Itu ilmu akal aja karena di sini itu sudah lengkap semuanya. Yang kedua adalah teman-teman semuanya, ya untuk yang ketiga mohon maaf. Yang ketiga, ini ada juga yang mana dia foto profilnya dipakai oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Dia bilang, debt collectornya menagih, masa pakai foto profil saya juga bang? Nah, foto profilmu itu jangan dibuka untuk semua orang juga. Kalau bisa diprivasikan, hanya kontak gitu loh, atau hanya Anda. Nggak apa-apa, itu masih dipakai buat penagihan. Bagaimana kalau dipakai buat menipu keluargamu nanti? Ya teman-teman, kalau Anda terjebak di pinjol, telat bayar pinjol, kalau saya rasa settingan-settingan ini harus Anda matikan teman-teman. Mulai terakhir dilihat, laporan baca sampai dengan foto profil, karena foto profil juga mengarah nantinya untuk digunakan sebagai tindakan-tindakan kejahatan lainnya nantinya, ya untuk perbuatan kejahatan lainnya. Itu kalau hanya sebatas untuk menagihmu sih nggak ada masalah gitu loh. Bagaimana kalau dia gunakan menipu orang, temanmu dan segala macam, dia menjelma. Oke, itu untuk poin yang nomor 3. Yang nomor 4 teman-teman semuanya, ini yang harus teman-teman hati-hati juga ya, karena kebiasaan dari teman-teman adalah, bang, saya sudah dibikinkan grup bang, saya sudah dibikinkan grup WA bang, yang isinya semuanya keluarga saya. Isinya nggak keluargamu teman-teman, isinya orang-orang yang sama berhutang denganmu. Makanya dari WhatsApp juga Anda matikan grup itu. Siapa yang bisa menambahkan Anda ke dalam grup itu, bikin di sana kontak saya. Ya, atau misalnya Anda bikin kontak saya dan Anda tidak suka juga dengan kontak itu, ya Anda kecualikan. Ya kan? Tapi aturannya jangan dibikin semua orang teman-teman, bikin kontak saya aja. Karena di dalam grup nanti, ini lebih berbahaya lagi nanti. Kalau misalnya kamu tergabung dalam grup, apalagi kamu lagi stres banget, kamu lagi panik banget, sehingga kamu bingung ya kan? Apakah ini benar semuanya orang sama-sama berhutang, atau memang ada keluarga saya? Iya nggak sih? Takutnya kamu beranggapan di sana banyak keluargamu. Dan habis itu mereka membilangin, untuk kamu keluar dari grup ini, atau kamu misalnya nanti untuk dibebaskan dari hutang ini, klik link ini. Mereka akan kirimkan link melalui grup itu. Nanti kamu terjebak teman-teman. Semua datamu bisa pindah. Ya, jadi saya rasa settingan grup ini juga dimatikan teman-teman. Kalau bisa hanya kontak gitu loh ya. Itu aja teman-temanku. Kalau untuk Anda supaya tidak
diteror terlalu berlebihan. Dan habis itu kalau untuk yang lain-lainnya next, di video berikutnya saya akan bahas juga teman-teman. Sebenarnya di video sebelumnya saya juga sudah pernah bahas juga tentang aturan-aturan WA ini, tapi ini karena kayaknya kalau kita bilangin agak gaptek, mungkin gaptek ya, karena dia kebingungan juga. Tapi nggak ada salahnya, saya juga yakin di luar sana juga banyak orang-orang yang melupakan mematikan aturan tersebut, sehingga dia diburu setiap hari. Dan dia beranggapan atau berasumsi WhatsApp dia telah disadap, karena segala aktivitas dia diketahui, kapan dia melihat, centang biru, dan segala macam. Oke teman-teman, itu dari pengaturan aja, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.